Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada minggu ini dengan secara berbalasan mendaraskan Mazmur 29 ayat 6 sampai 2, dilanjutkan 10 sampai 11. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin.
dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini adalah tunduk di dalam takjub. Ya, minggu ini merupakan Minggu Prapaskah. Minggu depan kita memasuki Minggu Prapaskah. Ya, jadi minggu sebelum Minggu Prapaskah kita peringati sebagai Minggu Transfigurasi, yaitu minggu yang menggambarkan Yesus di puncak kemuliaan untuk kemudian menuju titik terendah di dalam kesengsaraan dan kematian dan kembali dimuliakan pada saat kebangkitannya. Yesus yang dimuliakan di atas gunung membuat para murid takjub dan bangga bahwa sang guru yang mereka ikuti adalah Raja di atas segala raja, Anak Allah, Tuhan itu sendiri. Kemuliaan Tuhan pun turut melingkupi mereka. Kebanggaan atas kemuliaan Tuhan tidak lantas menjadikan mereka lupa diri dan sombong rohani. Mereka justru tunduk dalam ketaatan total kepada kehendak-Nya. Tanpa ketaatan tiada kemuliaan, tanpa salib tiada kemenangan. Segala puji baginya. Segala puji baginya di tata mulia yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, puji namanya, mari pujilah namanya. Oh, nama Yesus mulia di alam semesta, malaikat terus memujinya di sorga yang megah. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Ukali sobat yang benar disiksa di depan, rencana Allah tak genap demi manusia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Dialah Raja yang besar, tiada bandingnya. Sabdanya adil dan benar selama-lamanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah.
Ya Allah, ampunilah kami yang kerap gagal melihat kemuliaan-Mu. Kami sering meragukan kuasa-Mu dalam hidup kami dan lebih mengandalkan kemampuan kami dibandingkan berserah kepada-Mu. Ya Allah, sisi lain kami takjub dengan kuasa dan kemuliaan-Mu yang mampu mengubah hidup kami. Namun ketakjuban kami tidak diiringi ketaatan penuh kepadamu. Kami kagum akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Tapi kami gagal memikul salib dan menyangkal diri. Ya Allah, pulihkanlah hidup kami, sehingga kami mampu memandang kemuliaan-Mu dalam ketakjuban yang membawa ketaatan penuh pada kehendak dan perintah-Mu. Amin. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri berkah jalanku tak sesat. Marilah dengan bangkit berdiri kita menerima anugerah Tuhan. Allah mengasihi umat-Nya yang mau bertobat dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Roma 6 ayat 16 sampai 18 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan
di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Pujian PKJ 132 bait 1 dan 2, Langit Menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun firman-Nya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasa-Nya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Tuhan, kalau langit saja bisa menceritakan kemuliaan-Mu, memberitakan begitu besarnya karya tangan Tuhan, semua ciptaan-Mu juga memperlihatkan betapa Engkau adalah Allah yang begitu dahsyat. Masakan kami adalah manusia yang dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah, tidak mampu menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam diri kami. Kami mau Tuhan ikut serta menunjukkan kemuliaan-Mu, bahkan lebih lagi daripada segala ciptaan yang lain. Karena kami diciptakan begitu sempurna oleh Tuhan. Kami adalah gambar-Mu, kami adalah rupa-Mu, kami adalah tangan kanan-Mu, rekan sekerja-Mu. Maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kami
menjadikan kemuliaan Tuhan adalah yang pertama sebagai misi hidup kami. Tolong kami Tuhan, karena kami membutuhkan pertolongan-Mu dan juga kekuatan daripada-Mu. Bahkan kami terlebih dahulu juga harus dikuduskan dan dibenarkan oleh-Mu. Maka biarlah Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, firman-Mu lah yang akan terus menolong kami hidup dan jalan di dalam kebenaran. Sehingga kemuliaan Tuhan terus terpancar lewat kata dan perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami, mengerti perjuangan kami, memahami kesulitan kami, godaan yang datang, dan pergumulan yang terus ada. Biarlah Tuhan yang menolong kami melewatinya. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang baik ini bagi setiap kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon pertolongan Roh Kudus pada setiap kami, hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Dalam nama-Mu kami bersujud. Amin. Pembacaan dari Keluaran 34 ayat 29 sampai ke 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepada di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya kepada orang Israel apa yang diberitakannya kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari
buruk Dia berkata, Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Kaulah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum. Kau yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Musa, Harun, dan Samuel menyerukan namanya. Imam dan umat ikut memohon. Dijawabnya lah mereka dari dalam tiang awan. Ketetapannya pun dipegang teguh. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Dan Kau Tuhan Allah kami telah menjawab mereka. Bagi mereka Kau sang pengampun. Namun Kau juga membalas kesalahan mereka. Sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Pembacaan kitab 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung ini masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi
apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 43. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan nampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkan hingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari."
Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, melakukan, menghayati firman-Nya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Transfigurasi. Apa sih Minggu Transfigurasi itu? Minggu Transfigurasi adalah di mana kita bersama-sama menghayati Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara soal Minggu Transfigurasi menjadi awal sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Jadi hari ini saya menggunakan stola yang berbeda warnanya daripada minggu-minggu yang lalu. Kalau minggu lalu saya masih menggunakan warna yang hijau. Pendeta-pendeta yang berkhotbah masih menggunakan hijau, yaitu minggu biasa. Tapi ketika minggu ini saya mulai menggunakan warna putih, di mana menjadi sebuah lambang bahwa Yesus dimuliakan sebelum dia masuk pada garis penderitaan. Jadi Yesus itu sebetulnya ada di atas dulu gitu ya, dari bawah dia ke atas lalu ke bawah lagi. Nah, mulai minggu besok kita akan mulai bersama-sama menghayati bagaimana Yesus yang sudah dimuliakan itu mulai menuruni lembah kesengsaraan, menuruni derajatnya sebagai Allah. Dia turun menjadi manusia dan betul-betul menjadi orang yang terbuang. Dan kita sejak hari ini Minggu Transfigurasi, hari Rabu kita akan merayakan bersama Rabu Abu, lalu kita akan masuk ke Prapaskah. Nah, pertanyaan dan penghayatan buat kita adalah apa sih Minggu Transfigurasi? Apa maknanya? Selain kita tahu bahwa ini adalah minggu di mana kita menghayati Yesus dimuliakan di atas bukit, gitu ya. Di atas gunung, bukan di atas bukit. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya kira-kira gunungnya gunung apa, gitu ya. Gunungnya gunung apa? Banyak peneliti mengatakan ini adalah Gunung Hermon. Dia adalah gunung tertinggi pada saat itu dan di sekitar situ, dan membutuhkan waktu yang gak cepat untuk naik gunung itu. Bahkan kalau tadi kita lihat ceritanya di Lukas bagaimana mereka turun gunung itu keesokan harinya, gitu ya. Jadi membutuhkan kurang lebih 2-3 hari untuk bisa menyelesaikan naik gunung sampai turun gunung. Enggak terlalu lama, tapi juga enggak cepat, gitu ya. Lalu kemudian yang menarik adalah kita mau melihat beberapa faktanya dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah terjadi seminggu setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Tadi kita lihat Lukas 9 ayat 18. Coba kita perhatikan lagi. Kita buka firman Tuhan Lukas 9 ayat 18. Di situ dikatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Bapak Ibu bisa melihat bacaan sebelumnya, yaitu ketika Yesus mengajar tentang Yesus yang mau mati nih. Bahwa aku ini sebentar lagi akan mati. Ada pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Yesus. Kita bisa membacanya di Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Ada Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu sebuah pengajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Petrus dengan gagah berani mengatakan, engkaulah Mesias. Engkaulah Mesias. Tidak ada yang seperti engkau, gitu ya. Itu kita bisa melihatnya di bacaan-bacaan di Injil-Injil lain kesaksiannya. Lalu kemudian fakta yang kedua adalah Yesus membawa muridnya yang paling akrab. Tidak semua murid dia ajak ke gunung. Tidak semua murid
menyaksikan. Kenapa? Pertanyaannya. Karena Yesus tahu dengan benar bahwa hati murid-murid ini termasuk yang 3 ini sebetulnya gitu ya. Tapi karena yang paling akrab adalah 3 murid ini, murid-murid pengen pembebasan. Kita tahu lewat sejarah ya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu juga mungkin sudah hafal bahwa bangsa Israel itu pengennya pembebasan secara politis. Pengennya tuh dimerdekakan, pengennya tuh bebas, nggak ada yang namanya bangsa lain menjajah. Pengennya tuh langsung berubah, makmur, sejahtera, damai, sukacita, berkelimpahan. Pengennya seperti itu. Karena kondisinya sekarang lagi miskin semiskin-miskinnya. Susah sekali buat mereka untuk bertahan hidup. Jadi boro-boro mau peduli sama orang lain, karena untuk bertahan hidup aja susah. Itu kondisi mereka saat ini. Saat Yesus ada di masa Yesus. Jadi boro-boro mereka mau misalnya melayani. Kalau kita kebetulan kita diberikan begitu banyak hal baik oleh Tuhan. Dalam hal persembahan, dalam hal simpanan gereja kita, sehingga kita kemudian bisa melakukan pelayanan sampai ke Donggala begitu ya, sampai ke Papua. Kita bantu pelayanan tim gerakan kemanusiaan Indonesia. Itu karena belas kasihan Tuhan. Tapi dulu boro-boro buat menghidupi gereja sendiri lah, andai kata ya, kita bayangannya begitu. Untuk menghidupi gereja sendiri, mungkin untuk membuat semuanya ini tetap nyala dan gak diputus sama PLN, itu mereka gak ada. Untuk diri sendiri aja gak ada, untuk persembahan apalagi. Jadi mereka sangat gak peduli sama orang lain. Dan kondisi seperti itu membuat para murid ingin rasanya segera dibebaskan. Jadi Yesus hanya membawa 3 muridnya yang paling akrab. Karena kalau semua murid 12-12-nya melihat kejadian ini, termasuk Yudas. Nanti kita akan membahas lebih banyak soal Yudas di minggu Prapaskah Bapak Ibu. Kalau Yudas melihat ini, mungkin gak jadi dia jual Yesus. Betul gak sih? Kemungkinan besar kalau Yudas menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung, lalu kemudian ada Musa, lalu ada Elia, mungkin dia gak jadi menjual Yesus. Tapi kenapa Yesus gak ajak Yudas? Nanti kita lihat hari ini. Kenapa? Ada alasan ternyata Bapak Ibu. Lalu kemudian fakta yang ketiga adalah Yesus berjumpa dan bercakap dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia adalah lambang perjanjian lama yang begitu kuat dan ngelotok banget buat bangsa Israel. Jadi mereka adalah orang yang begitu dihormati, tokoh yang sangat dihormati. Pertama, karena Musa dan Elia lah yang, kalau Elia udah jelas karena kita melihat di dalam firman Tuhan bagaimana dia diangkat naik. Dia tidak mengalami kematian. Ingat ya Bapak Ibu ya, ketika dia sudah mau menyelesaikan masa pelayanannya, dia melemparkan jubahnya, dia diangkat sama kereta kuda yang berapi-api begitu ya, naik ke atas langsung. Sedangkan Musa itu kan ditinggal nih Bapak Ibu, ditinggal sama bangsa Israel. Bangsa Israel pergi ke Kanaan, Musa ditinggal karena memang gak boleh sama Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia meninggal di mana, tulangnya ada di mana, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ini Musa meninggal sama siapa yang ngubur dia, kuburannya di mana, bekas-bekas tulangnya gak ada. Tanda-tandanya gak ada sama sekali. Sehingga banyak para teolog menyimpulkan bahwa Musa juga tidak mengalami kematian. Musa juga mengalami pengangkatan. Jadi ketika Tuhan bilang, Musa, kamu gak boleh masuk tanah Kanaan ya, stay pokoknya ya, gak boleh kemana-mana, itu sebagai hukumanmu. Bukan berarti Tuhan kejam sama Musa, membiarkan Musa ditinggal sendirian, bangsanya pergi, dia sendirian di atas gunung. Tapi karena Tuhan mau mengambil dia, Tuhan mau mengambil dia tanpa melewati kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Musa itu sangat kuat dampaknya buat bangsa Israel. Begitu juga Elia. Apalagi kisah Musa yang bagaimana Musa turun dari gunung membawa 2 loh batu, dan 2 loh batu itu menjadi begitu terkenal begitu ya. 2 loh batu itu menjadi sebuah simbol dari bangsa Israel, menjadi sebuah simbol dari perintah Tuhan. Lalu mukanya bersinar, tadi kita melihat dari bacaan kita ya, dari Keluaran 34, bagaimana Musa itu mukanya bisa bersinar, bahkan dia gak tahu mukanya itu bersinar begitu ya.
saking lekatnya dia dengan Allah, saking lekatnya dia dengan Allah, dia bisa bertatap langsung dengan Allah dan berbincang. Karena pada saat itu gak ada satupun orang yang bisa ngomong secara langsung dengan Allah yang sampai mukanya bersinar. Pertama kali Musa, kalau kita mau sedikit mengingat bagaimana pertama kali Musa ketemu Allah, ingat Bapak Ibu, lewat semak yang terbakar. Semak yang terbakar. Jadi semaknya aja gitu terbakar, lalu Musa berbincang di situ, tapi itu pun Musa sembunyi, begitu ya. Tapi ini, dan waktu pertama kali Musa berjumpa dengan Allah, tidak pernah diceritakan di Alkitab bahwa mukanya itu sampai bersinar. Tapi ini hal yang berbeda Bapak Ibu. Ketika Musa memiliki keintiman dengan Allah di atas gunung itu, di atas gunung Sinai, ketika Allah memberikan 2 loh batu itu kepada Musa yang ditulis oleh tangannya sendiri, sehingga Musa mengalami sebuah keajaiban, Musa mengalami sebuah keintiman, kedekatan dengan Allah yang membuat tadi wajahnya bercahaya. Itu hanya berhadapan dengan langsung yang bisa membuat hal seperti itu. Padahal tidak ada satupun orang yang bisa berhadapan dengan Allah. Sebelum berhadapan dengan Allah mati. Sebelum berhadapan dengan Allah mati. Karena saking kudusnya. Berarti yang bisa kita cari tahu di sini dan bisa kita ketahui sebagai sebuah fakta, Musa menjaga hidupnya sedemikian rupa supaya dia nggak mati di hadapan Allah. Susah? Wah, luar biasa Bapak Ibu. Karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Kita sepakat soal itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi bagaimana Musa menjaga hidupnya sedemikian rupa. Musa menjaga hatinya. Musa menjaga pikirannya sepanjang dia ada di atas gunung Sinai. Sehingga akhirnya Allah menghampirinya. Dan dia akhirnya menjadi mulut Allah kepada bangsa Israel. Itu adalah usaha yang luar biasa. Nggak gampang untuk taat, nggak gampang untuk memelihara isi pikiran ini 24 jam. Dalam 1 jam aja kita punya pikiran negatif masuk berkali-kali. Ketika kita khawatir, ketika kita lagi bete, ketika emosi, ketika kita mulai marah karena orang tidak menghargai kita, atau di jalan orang nyelip aja begitu aja. Untuk menjaga dalam 2 menit saja kita bisa berubah. Dari yang tadinya aman-aman aja, hatinya sukacita, disalib orang, berubah langsung murka gitu. Tapi berarti Musa memiliki keinginan yang begitu besar untuk mengelola ini dan mengelola ini, sehingga ia bisa berhadapan dengan Allah. Gak gampang. Begitu juga dengan Elia. Nggak semua orang loh diangkat sama Tuhan langsung ke surga selain Henok. Tapi Henok kita nggak terlalu banyak tahu tentang kisahnya. Yang tahu adalah bahwa Henok adalah orang yang lurus di hadapan Allah. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana dia, pelayanannya apa saja. Beda dengan Nabi Elia. Elia jelas ada pelayanan-pelayanan yang jelas yang dia hadapi sebagai seorang individu, sebagai Nabi Allah. Ada tantangan, ada kesulitan, dan dia bertahan. Fakta keempat adalah ada suara dari awan yang menyatakan siapa Yesus dan kedudukan dan kuasanya sebagai anak Allah. Bapak Ibu, ingatkah kita pertama kali awan terbelah lalu ada suara itu pas Yesus ngapain? Pertama kali baptis. Jadi ini seperti pengulangan kembali Bapak Ibu. Penegasan, sebuah penegasan. Kalau dibaptis kata-kata yang digunakan adalah inilah anakku yang kukasihi. Belakangnya apa? Kepadanya lah aku berkenan. Beda sama yang ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas 9 yang tadi kita baca, suara itu berbicara beda. Bukan soal perkenanan lagi. Tapi apa? Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Pada awalnya Allah memberikan sebuah statement ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku berkenan di kepadanya. Sama seperti ketika kita diperkenankan masuk ke dalam ruangan ini, Allah berkenan kepada kita untuk memasuki ruangan ini. Tapi akankah kita mengalami peningkatan Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar berkenan, tapi kita bisa menjadi alat Allah untuk didengarkan siapapun. Beda ya Bapak Ibu.
Yesus menunjukkan ketaatannya selama 3 tahun. Ini kan dari Yesus dipilih, dari Yesus kemudian memberi diri untuk pelayanan sampai akhirnya mau meninggal, itu kurang lebih 3 tahun. Yesus membuktikan sehingga kemudian Allah pun menyatakan hal yang sama sekali berbeda pada kemuliaannya yang kedua ini. Dengarlah, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bukan hanya soal berkenan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diperkenankan masuk dalam hadirat Tuhan. Diperkenankan untuk mendapatkan status baru, yaitu anak Allah. Tapi apakah kita layak didengarkan? Ini jadi pertanyaan dan refleksi. Jangan-jangan ketika kita diberikan kesempatan, kita diberikan perkenanan Allah menjadi anak Allah, kita nggak nyampe seperti Yesus. Kita belum sampai seperti Yesus. Kita bilang ya memang kita mah nggak bakal bisa sampai seperti Yesus begitu ya. Tapi bukan itu persoalannya. Tuhan menuntut kita supaya kita juga bisa jadi orang-orang yang didengarkan. Tuhan mau kita sampai tahap yang sama dengan Kristus. Karena kalau kita lihat perjanjian baru, kita lihat bagaimana cara Paulus berpikir. Yesus itu sebagai yang sulung dari banyak saudara. Bukan sekedar Allah. Dia adalah yang sulung dari banyak saudara. Jadi kalau yang sulung bisa, adik-adiknya harus bisa. Saudara-saudara yang lainnya harus bisa. Dan kita adalah saudara-saudara Yesus. Tapi kita lebih suka ada hanya di dalam ranah pengenaan. Kalau Tuhan berkenan, ya udah sampai situ sudah cukup. Kalau Tuhan berkenan mengampuni saya, sampai situ sudah cukup. Kalau Tuhan berkenan menerima saya, sampai situ sudah cukup. Gak usah panjang-panjang, saya mah udah butuhnya pengampunan doang. Tiap minggu mintanya ngampun terus. Gak ada progres. Tidak ada proses yang akhirnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang layak didengarkan oleh orang lain. Ini adalah fakta yang keempat, bahwa Yesus juga mengalami proses. Kita pun harus mengalami proses dari perkenanan sampai menjadi layak untuk didengarkan. Fakta kelima, Yesus tidak mau para murid menceritakan apa yang dilihat mereka. Kalau di dalam Lukas bacaan kita tadi gak terlalu jelas bahwa Yesus melarang. Tapi di dalam Matius dan di dalam Markus ada sebuah statement dari Yesus bahwa Yesus melarang menceritakan apa yang mereka lihat. Jangan kamu ceritakan. Kenapa? Nanti kita akan melihat kenapa. Tapi mau kita dalami dulu apa makna permuliaannya. Permuliaan adalah sebuah bentuk keterpilihan seseorang. Tadi Musa dipilih oleh Allah. Musa diperkenankan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, maka dia dimuliakan oleh Allah. Tapi enggak semua orang kan seperti Musa, tapi semua orang pengen seperti Musa. Enggak semua orang memang seperti Musa, tapi semua orang pengen seperti Musa. Ini jadi pergumulan. Enggak semua orang bisa selamat, tapi semua orang pasti mau selamat. Bapak Ibu mau selamat? Mau dipilih Tuhan untuk selamat? Mau. Siapa yang gak mau? Tapi mau gak dipilih saya buat jadi penatua? Saya kurang orang nih Bapak Ibu ya, makin lama makin susah cari penatua. Ini sebuah imbangan loh Bapak Ibu ya. Kita mau dipilih untuk selamat, mau kenceng bahkan. Bapak Ibu mau dipilih untuk selamat, mau. Tapi mau gak dipilih untuk jadi pelayan? Mau gak dipilih untuk jadi panitia, untuk jadi pemusik, untuk jadi kantor, untuk jadi singer? Oh, yang gampang aja deh, terima tamu boleh, tapi penatua jangan atuh gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ada kalanya kita hanya terjebak pada keinginan untuk diselamatkan. Padahal Tuhan mau kita tidak hanya sekedar diselamatkan, tapi menyelamatkan orang lain. Ketika kita sudah berada dalam posisi selamat, maka baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Posisinya kan pasti lebih tinggi.
Orang yang lagi kelelep-kelelep di air begitu, gitu ya. Dia harus menemukan orang dulu yang di atas perahu. Nah, posisi kita di mana? Yang selalu kelelep, apa yang di atas perahu? Pengennya selalu yang kelelep. Karena yang kelelep pasti diselamatin, dicari sama tim SAR. Sampai diubek-ubek, dicari sampai ke rumahnya di ujung manapun dicari sama tim pelawatan begitu ya. Tapi ketika udah ketemu, udah naik ke perahu, di bawah ada yang ngomong lagi, nggak mau, udah gue lagi kedinginan, nggak mau bantuin. Tapi itu persoalan iman kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kita juga harus mau melakukan perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa kita ini dimuliakan Allah. Yaitu aktivitas-aktivitas kebenaran. Tuh apa yang Tuhan mau buat kita lakukan? Itu yang kita lakukan. Lalu makna pemuliaan yang kedua adalah bukti kehadiran Allah dan kerajaan Allah. Kalau kita ada, maka kerajaan Allah ada. Karena kerajaan Allah ada dalam diri kita. Yang Yesus ingin ajarkan kepada murid adalah ketika saya ada bukan berarti bangsa Israel, bangsa Yahudi secara politis akan baik-baik saja. Sama seperti kalau kita berdoa, Tuhan saya mau Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Ada lagunya Bapak Ibu. Bagi bangsa ini kami berdiri gitu ya. Lalu di dalam salah satu refnya, kami ingin Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Tapi ketika kita berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, kerajaan Allah datang, itu gak semata-mata mengubah politik di Indonesia. Enggak. Yesus gak begitu cara kerjanya. Bukan berarti kita bilang Tuhan datanglah kerajaan-Mu di tengah Indonesia maka akan berubah Indonesia. Enggak. Tuhan datanglah kerajaan-Mu di dalamku sehingga aku bisa jadi alat-Mu untuk mengubah Indonesia. Itu baru benar. Tuhan datanglah kerajaan-Mu di dalamku sehingga aku bisa mengubah keluargaku. Gak usah Indonesia, kejauhan, kegedean. Tuhan datanglah kerajaan-Mu di dalamku supaya aku bisa mengubah teman-teman kerjaku, sesama karyawan kantorku, atasanku, bawahanku, pembantuku, supirku, sahabatku, teman sepelayananku. Tuhan datanglah kerajaan-Mu supaya aku bisa menjadi alat-Mu untuk mengubah hidupku. Itulah arti kehadiran Allah dalam pemuliaan. Andai kata Tuhan memuliakan kita, maka kerajaan Allah hadir dalam kita, maka kita pertama-tama berubah lalu membuat aksi perubahan. Bukan memohon, menuntut Allah untuk mengubah keadaan. Enggak seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, apa makna pemuliaan yang ketiga? Adalah sebuah penggenapan janji Allah terhadap umat. Bahwa Allah begitu mengasihi umat. Tuhan begitu mengasihi kita. Andai kata kita dimuliakan bukan karena kuat kuasa kita. Andai kata kita dimuliakan bukan karena prestasi kita. Andai kata kita dimuliakan bukan berarti kita berhasil melawan dosa setiap hari 24 jam dalam 7 hari seminggu. Enggak. Andai kata dimuliakan karena kita dimuliakan karena Allah sudah berjanji kepada kita. Dan janjinya adalah ya dan amin. Janjinya adalah ya dan amin. Kenapa Yesus gak mau para murid menceritakan peristiwa pemuliaannya di atas gunung itu kepada orang lain? Kenapa? Padahal hal-hal yang tadi kan baik. Pemuliaan itu artinya bahwa menunjukkan keterpilihan. Kalau Yesus dipilih maka gak ada seorang pun yang bisa menggoyangkan dia. Gak perlu mati dia, semua lutut bisa bertekuk lutut di hadapan dia saat itu juga. Semua lidah bisa langsung mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa harus mati di atas kayu salib, dihina, difitnah, dibohongi, dan masih banyak kabar-kabar palsu tentang kebangkitan Yesus sampai detik ini. Tapi kenapa Yesus gak mau? Padahal kan baik buat dia, baik juga buat para murid. Para murid gak perlu menderita. Kita gak perlu menderita sebagai orang Kristen. Kenapa? Powernya sudah gede. Pemilihan. Tapi kenapa?
Ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup lama saya geluti dan gumuli. Yang pertama adalah karena pemuliaan adalah sebuah awal bukan akhir, Bapak Ibu. Andai kata Tuhan memuliakan kita, kemuliaan itu bukanlah akhir tapi awal. Yesus dimuliakan berapa kali, Bapak Ibu? 2 kali. Yang pertama adalah di atas gunung. Dan yang kedua adalah pas kebangkitan. Kita juga 2 kali, nggak bisa cuman sekali. Kita 2 kali juga. Pemuliaan ketika kita pertama kali dibaptis itu adalah bentuk pemuliaan kita loh. Bahwa Allah menerima kita sebagai bagian dari kerajaan Allah. Kita dibenarkan, kita dibersihkan, kita dikuduskan. Itu adalah bentuk pemuliaan Allah. Yang kedua kapan? Nanti di sorga. Ketika kita kembali ke sorga, dapat mahkota. Tapi ada proses dari pemuliaan pertama sampai pemuliaan kedua. Begitu juga Yesus. Yesus gak mau kisah tadi diceritakan karena ini kisah yang belum selesai. Buat apa menceritakan kisah yang belum selesai? Jadi ini Bapak Ibu, nanti di dalam Prapaskah kita juga akan melihat anak-anak kita dibaptis dan disidik. Itu bukan akhir dari perjuangan mereka katekisasi 9 bulan. Walaupun kemarin saya bilang nih ya sama teman-teman katekisasi, akhirnya kita mau selesai nih ya katekisasinya. Udah 9 bulan, akhirnya Kak kali ini gue bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Karena banyak absen. Dan saya membatasi absen. Dari 20 anak ke sisa cuma 7 anak Bapak Ibu. Lumayan ya. Saya mengurangi begitu banyak anak gitu ya. Karena buat saya kalau kita gak komit hanya untuk 9 bulan, bagaimana mau komit sampai usia 90? Kalau 9 bulan aja kagak komit, bagaimana mau komit sampai lansia? Omong kosong. Jadi hanya boleh 3 kali absen, selebihnya langsung tahun depan. Dan ada beberapa anak yang udah 3 kali ngulang gara-gara peraturan itu. Udah 3 kali ngulang Bapak Ibu. Dan kemarin, mereka bersuka cita. Tinggal sekali lagi ya Kak. Iya sekali lagi minggu depan ya. Oke lah Kak, 1 kali lagi mah semangat lah kami. Tapi andai kata mereka nanti dibaptis, mereka sidi, itu adalah awal bukan akhir dari perjuangan panjang 9 bulan. Bukan. Itu adalah awal. Dan Tuhan ingin mereka membuktikan kesetiaan mereka sampai akhir. Begitu juga kesetiaan kita yang udah gak tahu berapa lama dari sejak dibaptis. Pemuliaan adalah awal dan bukan akhir. Pemuliaan adalah awal dari proses panjang pembuktian ketaatan. Proses panjang dari pembuktian ketaatan. Dan pemuliaan adalah bukti nyata dari relasi yang dibangun dengan Sang Maha Kudus itu. Pemuliaan kedua, bukan pemuliaan pertama. Pemuliaan pertama mah semua rata-rata dapat. Di gereja-gereja yang gak usah katekisasi, baptis dulu, dapat pemuliaan pertama bahkan gitu ya. Tapi pemuliaan kedua, itu urusan Tuhan. Bukan pendeta yang memberikan kemuliaannya. Tuhan secara langsung yang memberikan kemuliaannya lewat mahkota kehidupan. Jadi, kalau kita hari ini temanya adalah, tema kita hari ini apa Bapak Ibu? Tunduk dalam takjub. Tunduk dalam takjub. Bagaimana kita memelihara ketaatan sampai akhir, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan setiap hari. Setiap hari, setiap detik. Sehingga apa? Sehingga kita dapat dimuliakan Allah di akhir. Kita gak minta pemuliaan Allah cuman sekali. Justru yang ending itu yang menjadikan akhir. Hasil akhir perjuangan kita. Ini mah awal. Selama hidup mah proses. Tapi yang di belakang itu yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita taat, ketaatan adalah bentuk dari kematangan spiritual. Kematangan spiritual itu tidak dilihat dari berapa kali jadi penatua naik turun. Kematangan spiritual itu bukan dilihat dari berapa berat jubah toga yang dipakai. Kematangan spiritual tidak dilihat dari berapa banyak bidang pelayanan yang sudah kita masuki. Kematangan spiritual tidak dilihat dari berapa banyak kepanikan
kepanitiaan yang sudah kita layani. Kematangan spiritual adalah seberapa kita kuat bertahan dalam ketaatan. Karena ketaatan yang sejati membawa berkat. Tapi ketaatan yang sungguh-sungguh dengan setia dilakukan akan membawa mukjizat. Kita bisa mengubah, kita bisa didengarkan, kita bisa jadi orang yang punya kuasa untuk mengubah orang lain lewat mengubah diri sendiri. Dan kalau kita nggak siap untuk dikritik soal ketaatan kita, maka sebetulnya kita nggak pernah siap untuk dipakai Tuhan. Jadi kalau misalnya di dalam khotbah ngomonginnya ketaatan lagi. Kalau kita nggak siap mendengarkan kritikan terhadap ketaatan kita, makanya sebetulnya kita nggak siap untuk dipakai Tuhan. Jadi ketaatan itu bukanlah sesuatu yang instan didapatkan. Tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi sebuah proses yang panjang. Jadi selamat menjadi taat, selamat tunduk di dalam ketakjuban kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, yang telah memperkenankan kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan membenarkan kami, memuliakan kami, dan menjadikan kami sebagai rekan sekerjamu. Kami mengucap syukur untuk kepercayaan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Namun seringkali kami memang lalai Tuhan. Kami seringkali hanya suka untuk diselamatkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan bukan melakukan hal yang sama yang Tuhan lakukan kepada kami, kepada orang lain. Kami mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan, maka kami juga memohon pertolongan-Mu agar hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Agar semakin hari kami semakin menaikkan kualitas kami. Kami semakin mau berproses untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya diperkenankan, tapi menjadi orang-orang yang juga siap didengarkan oleh banyak orang. Lewat kesaksian hidup kami, lewat kata, perbuatan, lewat setiap aktivitas kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berada di dalam pergumulan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Ibu Evi. Di dalam masa dukanya, juga di dalam perjuangannya melawan penyakitnya. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan Bu Evi. Engkau yang paling tahu hasrat hatinya. Kau yang paling tahu apa yang dia cita-citakan. Maka Tuhan, dengarkanlah setiap doanya. Ringankanlah bebannya. Berikan dia kekuatan untuk menanggung setiap hal yang Tuhan perkenankan terjadi di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Sehingga Bu Evi tetap bisa menjadi kesaksian. Lewat sakit penyakit sekalipun, dia tetap menunjukkan pemilihan Allah atas dirinya. Dan hidupnya dimuliakan Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam pergumulan. Baik itu sebagai suami istri, di tengah rumah tangga, di tengah persoalan-persoalan mengurus anak, untuk bisa saling mengerti satu sama lain, bertoleransi terhadap keluarga besar. Kami punya banyak Tuhan pergumulan. Tapi jangan biarkan pergumulan membuat kami tidak mampu bersinar. Jangan biarkan kami kalah terhadap pergumulan kami. Tapi bantulah kami untuk bisa terus benang, mengatasi setiap pergumulan kami bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang terus bersinar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pemilu sudah diambang pintu Tuhan. Kami punya banyak harapan atas pemimpin yang ada di tengah bangsa ini. Kami juga punya impian membawa bangsa kami menjadi seperti apa.
Tapi ingatkan kami Tuhan, bukan hanya tugas seorang presiden mengubah bangsa ini menjadi baik, mengalami pertumbuhan di dalam setiap bidang kehidupan, mengalami kebenaran, kasih bagi seluruh rakyat yang ada di tengah bangsa ini. Tapi kami tahu bahwa kamilah yang harus membawa kerajaan Allah datang di tengah-tengah kehidupan secara nyata, dan tidak hanya menunggu presiden kami, pemimpin kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata. Karena lewat kami, Indonesia bisa diubahkan, komunitas kami bisa diubahkan, keluarga kami bisa diubahkan. Kami mau belajar bersama Tuhan untuk mendatangkan kerajaan-Mu lewat kata, perbuatan, profesi, dan setiap panggilan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik ini. Bagi kami juga mengangkat doa bagi gereja-gereja dimanapun berada dalam memasuki masa Prapaskah. Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun setiap umat-Mu di seluruh dunia, membawa kami pada penghayatan yang semakin dalam akan kasih-Mu di atas kayu salib, dan kasih-Mu yang Kau buktikan sampai saat ini pada gereja Tuhan. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk menghayati pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan biarlah penghayatan ini tidak hanya menjadi penghayatan tahunan sehingga kami akhirnya juga melupakan setelah masa ini berlalu. Tapi biarlah penghayatan ini mengubah kehidupan kami menjadi semakin taat dan semakin takjub kepada kebesaran kasih-Mu Tuhan. Kami naikkan seluruh doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan di mana Allah senantiasa memelihara kehidupan kita sehingga kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, seperti firman-Nya di dalam Filipi 4 ayat 6 yang bersabda, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita dengan penuh sukacita kita ucapkan syukur kepada Tuhan
melalui persembahan kita saat ini. Ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah
kehidupan kita. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami naikkan puji dan syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan sebagai wujud ucapan syukur kami pagi ini, saat ini kami bawakan persembahan di hadapan-Mu. Berkatilah kiranya Tuhan persembahan ini, agar menjadi berkat bagi sesama kami. Dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami juga Tuhan, tidak hanya semata mempersembahkan bentuk harta saja ya Tuhan, tetapi diri kami agar dapat menjadi sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan kiranya juga menolong kami, bimbing melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, para pengolah persembahan ini, agar menjadi sesuatu yang berguna dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan. Amin. Yesus dimuliakan sehingga kita pun memperoleh kemuliaan di dalam ketaatan kita kepada kehendak Allah. Kami mau hidup dalam ketaatan penuh kepada kehendak Allah. Kita sudah ditebus olehnya, kinilah yailah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang telah memanggil setiap kita pada terangnya yang ajaib, Dialah yang akan mengokohkan, menguatkan, memperlengkapi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Ia adalah pemilik kuasa dahulu, sekarang, sampai Maranatha. Dan biarlah wajah kita terus bercahaya karena wajah-Nya. Amin.